warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Fatmawati, NIM 18030396112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan, cara penggunaan, dan materi mengenai metamorfosis. Selamat menyaksikan. Berikut adalah alat dan bahannya. 1. Alat tulis. 2. Gambar. 3. Bunga kering. 4. Kertas. Di sini saya akan menampilkan proses pembuatan media buku mengenai metamorfosis yang saya buat. Yang pertama yaitu di sini kita memerlukan kertas. Boleh memakai kertas apa saja, terserah kalian. Tetapi di sini saya menggunakan kertas Manila yang berwarna. Nah, di sini ini kertasnya ukuran 23,5 dikali 25. Selanjutnya saya juga sudah menyiapkan beberapa hiasan untuk mempercantik cover saya. Bisa dilihat di sini. Nah, langsung saja ke proses pembuatannya. Yang pertama yaitu kita membuat cover. Nah, di sini kita menempelkan potongan kertas yang sudah kita buat ini, lalu menempelkan ini.
Nah, langkah kedua yaitu kita akan membuat halaman pertama dari buku ini. Di sini kita memerlukan kertas berukuran 21 kali 21. Lalu kertas kedua yaitu berukuran 10 kali 16. Lalu yang ketiga yaitu kertas berukuran 8,5 kali 12. Nah, langsung saja. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu kita akan membuat halaman kedua dari buku ini. Yang kita perlukan yaitu hiasan. Di sini saya menggunakan bunga kering, lalu ada kertas seperti ini. Ini bisa terserah kalian, sekreatif kalian. Lalu di sini saya mempunyai kertas berukuran 14 kali 95 sebanyak 5 buah. Lalu di sini saya juga mempunyai kertas yang cukup panjang, ini berukuran 62 kali 16, lalu dibagi menjadi 12 cm setiap kotak. Lalu disisakan 2 cm untuk membuat perekat antara halaman dengan kertas. Nah, selanjutnya langkah keempat yaitu membuat halaman ketiga di dalam buku ini. Yang kita perlukan yaitu gambar mengenai proses metamorfosis atau tahapan metamorfosis kupu-kupu. Di sini saya mempunyai gambar seperti ini. Kita pinggirkan terlebih dahulu. Lalu di sini saya juga mempunyai kertas berukuran 63 kali 16. Ini dibagi menjadi 5. Ya. Langsung saja.
Yang terakhir yaitu kita akan membuat halaman terakhir di buku ini. Nah, pada halaman terakhir ini saya akan membuat mengenai tahapan capung. Yang kita perlukan yaitu gambar mengenai tahapan capung seperti telur, nimfa, lalu capung itu sendiri. Nah, selanjutnya kita membutuhkan kertas berukuran 10 kali 65 untuk bagian luarnya. Lalu untuk bagian dalam kita perlukan kertas ukuran 8 kali 4,5. Di sini saya memerlukan 3 buah kertas. Langsung saja kita pasangkan. Nah, selanjutnya setelah 3 kertas ini terpasang, selanjutnya kita membuat untuk tahapan capungnya, yaitu yang pertama di sini menyiapkan kertas berukuran 32 kali 7. Lalu di sini kita ukur 1 cm, 1 cm, 1 cm, lalu membuat pengait seperti ini. Lalu dari ketiga lipatan ini kita tempelkan menggunakan papan kertas seperti ini. Jadi tekukannya seperti ini. Lalu kita tempelkan menggunakan papan yang sudah kita buat. Ini berukuran 10,5 kali 7. Ini sebanyak 4 ya. Lalu tinggal ditempelkan di sini. Seperti ini. Sudah. Lalu yang pengait ini untuk memasukkan kertas ini, tinggal dimasukkan sampai habis ini ya. Nah, lalu cara kerjanya yaitu seperti ini. Lalu kita pasang di sini. Lalu kita akan memasang tahapan capung. Terima kasih telah menyaksikan proses pembuatan buku yang saya buat. Sekiranya banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Setelah kita menyaksikan proses pembuatan media yang telah saya buat, sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan dan menjelaskan materi metamorfosis. Langsung saja, begini bukunya. Langsung saja kita dapat membukanya di halaman pertama seperti ini. Bisa kita
ini bisa kita buka seperti ini. Di sini mengenai pengertian metamorfosis. Jadi metamorfosis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ada meta yang artinya sekitar, setelah, di antara, lalu ada morphe yang artinya bentuk, lalu ada osis yang artinya bagian dari. Jadi metamorfosis merupakan perubahan bentuk selama perkembangan pasca embrionik. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis metamorfosis. Bisa kita buka ke atas seperti ini. Nah, jadi jenis-jenis metamorfosis itu ada dua. Yang pertama metamorfosis sempurna, lalu yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna adalah jenis perkembangan yang sempurna, di mana dimulai dari tahap telur, larva, pupa atau kepompong, lalu imago. Nah, contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu ada kupu-kupu, nyamuk, semut, dan kumbang. Lalu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna merupakan perubahan metamorfosis bentuk yang tidak melewati fase pupa atau fase kepompong. Jadi metamorfosis tidak sempurna itu merupakan metamorfosis yang tidak melewati fase atau tahap pupa. Contohnya ada kecoa, capung, dan ada belalang. Lalu selanjutnya lembar kedua. Selanjutnya lembar kedua, ini ada tahapan yang terjadi pada proses metamorfosis ya. Nah, bisa kita buka seperti ini. Nah, di sini ada telur. Yang pertama, telur. Telur merupakan cikal bakal makhluk hidup yang berkembang menjadi dewasa atau imago. Nah, selanjutnya betina akan meletakkan telurnya di tempat yang aman dari pemangsa dan akan terus mengawasinya. Contohnya, kupu-kupu akan meletakkan telurnya di atas daun. Nah, selanjutnya ada larva. Setelah telur menetas, nah, terbentuklah hewan muda atau larva. Nah, bentuk larva setiap hewan itu berbeda, tidak sama. Nah, selanjutnya ada nimfa. Ada nimfa. Nah, nimfa ini merupakan perkembangbiakan dari tahapan larva, tetapi belum dewasa atau masih kecil. Nah, nimfa ini hanya terbentuk dalam metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya ada pupa atau kepompong. Nah, pada tahap pupa atau kepompong ini, hewan tidak makan dan tidak minum. Nah, selanjutnya pada tahap pupa ini, hewan dilindungi oleh kokon. Kokon itu sebuah kerangka luar. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada imago. Imago pada fase ini saatnya untuk keluar dari kepompong dan tumbuh menjadi dewasa. Nah, selanjutnya lembar yang selanjutnya yaitu kita akan melihat tahapan metamorfosis sempurna. Di sini saya mengambil tahapan kupu-kupu ya. Yang pertama bisa langsung saja. Ada telur, lalu berkembang menjadi larva. Selanjutnya
ada pupa atau kepompong, dan menjadi imago atau kupu-kupu. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh dari metamorfosis tidak sempurna, yaitu capung. Nah, ini bisa kita tarik. Yang pertama yaitu ada telur. Nah, telur pada capung ini akan menetas dalam waktu 2-7 hari, tergantung dengan kondisi iklim tempat telur itu berada. Lalu selanjutnya pada tahap nimfa, nimfa bisa menghabiskan waktu antara 4 minggu. Lalu nimfa capung tergolong karnivora yang ganas, karena apa saja yang hidup di air seperti itu akan dimangsa oleh nimfa ini. Nah, selanjutnya nimfa ini bernafas menggunakan insang. Lalu selanjutnya yaitu capung ya, atau imago. Nah, imago ini, awal fase imago, capung itu sudah mempunyai 2 sayap, terus toraks, dan berabdomen yang sama seperti capung dewasa. Hanya saja tubuhnya masih lunak, belum sepenuhnya seperti capung dewasa. Nah, sudah selesai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.